Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Nabila dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Rasya Armadia, ada Nurizan, ada Oliviana, ada Melia Putri, ada Nisa Aprilia Rosetendri, ada Wildana Zera, ada Yeti Sumanya, dan yang terakhir ada Sinta Permatasari. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pendidikan yaitu Ibu Ristiliana SPD NPDE. Nah, teman-teman semua, pada kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang pendidikan masa depan anak. Dengan subtema yang pertama ada pengertian pendidikan, yang kedua pentingnya pendidikan, yang ketiga kunci keberhasilan pendidikan anak, yang keempat pendidikan anak dalam Islam, kelima ada pendidikan inklusi mengubah masa depan bagi semua anak. Yang keenam ada tantangan pendidikan inklusi. Yang ketujuh bagaimana kualitas pendidikan. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pola asuh anak dalam perspektif Islam. Yuk saksikan video pembelajaran dari kami dengan baik dan seksama ya. Jangan asik sendiri. Enjoy for watching. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Rasya. Hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan masa depan anak. Teman-teman ada yang tahu apa itu pendidikan? Jadi, pendidikan itu jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, jadi dari pengertian ini teman-teman dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu adalah bagian paling penting dari kehidupan bermasyarakat. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pendidikan perlu ditanamkan sejak dini. Oke, kita lanjutkan pada materi kedua, yaitu mengenai pentingnya pendidikan. Ada 6 poin mengenai pentingnya pendidikan. Di poin pertama, teman-teman, pendidikan menjadi fondasi masa depan. Pendidikan yang baik bertindak seperti fondasi pada diri yang dapat membentuk masa depan yang cerah. Lewat pendidikan, akan belajar mengolah kemampuan kognitif sekaligus kemampuan sosial yang baik dan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu pada poin yang kedua mengenai pentingnya pendidikan ada membangun karakter. Dengan sebuah pendidikan bukan hanya melulu tentang pelajaran sesuai dengan kurikulum seperti pembelajaran matematika, pembelajaran sejarah, atau pembelajaran IPA, tapi melalui pendidikan juga membangun pendidikan karakter. Dengan pendidikan yang baik, maka seorang akan dilatih untuk memiliki kepribadian yang baik pula sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat. Pada poin yang ketiga adalah memaksimalkan potensi atau bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang tentu memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Karakter masing-masing yang dapat dimaksimalkan melalui sarana dan prasarana pendukung dalam sebuah pendidikan. Seseorang yang mendapatkan pendidikan sejak dini lebih berpeluang untuk hidup dengan lebih mandiri sekaligus mengoptimalkan potensi yang telah dimilikinya. Lalu, teman-teman, pada poin yang keempat adalah meningkatkan taraf hidup. Nah, jadi, lewat pendidikan, kita atau seseorang akan memiliki kesempatan yang sama di masa depan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan saat ini. Mungkin hasil dari pendidikan yang lebih tinggi itu tidak akan bisa dilihat dalam waktu yang dekat, tetapi dengan memanfaatkannya dapat dipetik ketika seseorang masuk di dalam dunia kerja dan berhasil mendapatkan penghasilan yang mampu meningkatkan taraf hidupnya yang lebih tinggi. Lalu teman-teman, kita lanjutkan kepada poin yang kelima, yaitu meningkatkan jumlah penghasilan. Nah, jadi, jika dikutip dari Habitat.Reward, orang-orang yang memiliki education yang tinggi dan pengalaman yang lebih memiliki kesempatan untuk meningkatkan dan mendapatkan pekerjaannya dengan penghasilan yang lebih tinggi pula. Pasalnya, perusahaan menyukai kandidat dengan latar belakang pendidikan yang baik. Selain itu, di mata perusahaan, seseorang dengan
latar belakang pendidikan yang baik dianggap lebih mampu untuk bekerja lebih keras dan bisa mencapai tujuan-tujuannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam adalah pentingnya pendidikan untuk mengasah kemampuan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Salah satu pentingnya pendidikan bagi manusia adalah untuk mengasah kemampuan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sebab dengan pendidikan yang baik mengajarkan kita untuk mendapatkan dan mengembangkan pemikiran. Jadi teman-teman, ini menjadi salah satu alasan mengapa seseorang perlu mendapatkan pendidikan yang baik sejak dini. Karena seiring dengan berjalannya waktu, kita akan bertemu dengan berbagai macam masalah di dalam kehidupan ini. Namun, dengan pendidikan yang baik, kita diharapkan dapat membuat sebuah keputusan dan sebuah usaha yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan kepada poin pertama sebagai kunci dari keberhasilan pendidikan anak. Pada poin pertama ini ada peran orang tua. Nah, jadi orang tua memiliki peranan yang penting di dalam pendidikan anak. Karena pendidikan perlu ditanamkan sejak dini dari dalam rumah. Jadi, tidak heran kalau orang tua memiliki peranan yang penting di dalam pendidikan anak. Orang tua biasanya berperan sebagai madrasah pertama anak-anaknya sebelum anaknya memasuki lembaga pendidikan. Saat anak menginjak usia sekolah, orang tua juga harus terus memantau dan melihat perkembangan anak dengan terus menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekolahnya. Kita lanjutkan pada poin yang kedua. Pada poin yang kedua ini ada efektivitas sekolah sebagai kunci dari keberhasilan pendidikan anak. Jadi teman-teman, tidak bisa kita pungkiri kalau sekolah juga memainkan peran yang besar dalam pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Di sekolah, seorang akan belajar banyak hal, mulai dari belajar tentang disiplin, kemampuan sosial, hingga belajar untuk mengontrol emosinya. Nah, di sekolah yang baik akan selalu berusaha untuk melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan atau komunitas sekolahnya, ataupun melibatkan orang tua dalam sistem belajar dan mengajarnya sehingga tidak terkesan tertutup dalam proses pembelajaran anak-anak di sekolah. Oke teman-teman, kita lanjutkan kepada poin yang ketiga, yaitu karakter guru. Nah, guru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan anak, di mana dengan pentingnya pendidikan juga dipengaruhi oleh karakter dari setiap guru yang mengajar, atau karena dipengaruhi juga karena guru tersebut memiliki peranan sebagai pengasuh, pembimbing, pengajar, sekaligus sebagai role model bagi anak-anak yang diajarnya. Nah, jadi setidaknya selama proses di sekolah atau anak tersebut berada di lingkungan sekolah, dengan bantuan guru, anak tersebut bisa belajar empati, bisa belajar untuk saling menghargai, tolong-menolong, bahkan belajar untuk bersikap religius. Oleh karena itu, guru sangatlah berperan untuk melihat anak sebagai individu dengan karakternya yang berbeda-beda, agar potensi dari setiap siswa atau anak-anak dapat tergali dengan maksimal. Oke teman-teman, kita lanjutkan kepada poin yang keempat. Pada poin yang keempat ini, kita akan membahas pendidikan di dalam Islam. Keluarga merupakan wujud dari implementasi sunnatullah. Jadi teman-teman, dengan tujuan dibentuknya keluarga dalam Islam adalah untuk mengembangkan umat yang baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, potensi anak juga harus dikembangkan melalui jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang baik dan berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam tentu menjadi hal yang baik dalam perkembangan anak. Pendidikan harus dimulai sejak anak itu dini, atau biasa disebut sebagai masa golden age. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, memiliki 5 cakupan perkembangan yang penting. Nah, mari sama-sama simak 5 cakupan tersebut ya. Poin yang pertama adalah perkembangan penglihatan.
Perangsangan penglihatan perlu dilakukan pada 4 tahun pertama masa perkembangan anak. Oke, kita lanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu perkembangan perasaan dan emosi anak. Orang tua harus memperhatikan perubahan atau perkembangan anak dan perkembangan emosi anak selama umur 2 bulan hingga 4 bulan. Nah, teman-teman, pada masa tersebut, anak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, sehingga tumbuh seimbang antara perkembangan kognitif dengan perkembangan emosinya, sehingga berimplementasi pada perkembangan kecerdasan anak sekaligus memiliki kesadaran diri serta mampu mengelola interaksi dengan sesama atau interpersonal. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan pada poin yang ketiga, yaitu kemampuan berbahasa. Bahasa anak perlu dikembangkan atau distimulasi kemampuan bahasanya sejak dini, sejak dalam rahim atau kandungan ibunya. Karena perkembangan awal bahasa anak sangat ditentukan oleh seberapa banyak stimulus komunikasi atau dialog, atau anak yang diajak bicara oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada poin yang keempat, yaitu perkembangan kemampuan gerak atau motorik anak. Pada masa kritis dari perkembangan gerak atau motorik, anak itu terjadi sejak lahir hingga umurnya mencapai 2 tahun. Sehingga pada usia tersebut, kemampuan motorik anak harus selalu dirangsang dengan berbagai aktivitas seperti olahraga maupun aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Nah, jadi sehingga dari hal itu terbentuklah fondasi perkembangan motorik halus maupun motorik kasar pada anak yang berguna pada tahap selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan kepada poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, perkembangan kemampuan musik anak atau biasa disebut musikal. Perkembangan kemampuan musikal anak berlangsung antara umurnya 3 sampai dengan 10 tahun. Namun, rangsangan musik hendaknya mulai diberikan sejak anak tersebut masih di dalam kandungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurizan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai pendidikan inklusi. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan pendekatan di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik itu kebutuhan fisik, intelektual, atau emosional, diajak belajar dalam lingkungan yang sama dengan teman-teman sebaya mereka tanpa adanya kebutuhan khusus. Selanjutnya, yang kelima ada tantangan pendidikan inklusi. Meskipun pendidikan inklusi memiliki banyak manfaat, masih ada beberapa tantangan, yaitu salah satunya ialah kurangnya sumber daya atau dukungan yang memadai dari masyarakat. Untuk menerapkan pendidikan inklusi yang sukses, diperlukan perencanaan alokasi, pengetahuan dan atau keterampilan khusus oleh seorang guru untuk merancang atau mendukung kebutuhan khusus anak. Nah, sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan khusus atau pelatihan yang khusus untuk menghadapi kemampuan inklusif anak, yang dimana dalam suatu ruangan atau dalam suatu sekolah itu pastinya antara anak A dan B pasti memiliki kebutuhan khusus yang berbeda ataupun tidak memiliki kebutuhan khusus sekali. Nah, sebagai seorang guru kita harus mempunyai kemampuan dasar atau kemampuan atau keterampilan yang dimana untuk mengatasi tantangan inklusi pada kelas tersebut. Hai, perkenalkan nama saya Luciana, saya sebagai pemateri ketiga. Nah, saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu tentang bagaimana kualitas pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan adalah salah satu lembaga sosial yang paling penting. Hubungan antara kualitas pendidikan dan kinerja perekonomian selalu menjadi hal yang paling penting. Keyakinan bahwa pendidikan memiliki dampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan adalah hal yang umum. Hess berpendapat bahwa hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor kunci bagi perekonomian yang sehat dan berfungsi dengan baik. Tujuan dari studi ini adalah untuk memverifikasi sejauh mana kualitas pendidikan dapat dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi
dari perspektif lintas negara, implikasi kebijakan. Semakin baik kualitas pendidikan, semakin tinggi pula perekonomian yang diharapkan pertumbuhan akan terjadi. Hanusek dan Wisman menekankan bahwa meskipun peran modal manusia dalam hal ini, pertumbuhan dianggap jelas dalam diskusi teoristik. Hasil analisis empiris tidak jelas. Menurut mereka, bukti yang beragam ini tampaknya mencerminkan masalah pengukuran dan hubungan keterampilan pertumbuhan menjadi jelas ketika kualitas sekolah dan beragam sumber keterampilan diperhitungkan. Kualitas sumber daya manusia berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dilihat sebagai elemen kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor penentunya dan juga faktor-faktor penentunya memastikan dampak sumber daya manusia dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi baik di jangka panjang dan maupun jangka pendek. Para penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia efektif dalam melakukan promosi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sedangkan teknologi yang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jangka panjang dan jangka pendek memainkan peran penting dalam mempercepat proses peralihan dari masa berpikir pra-ilmiah ke masa berpikir ilmiah. Perubahan ini kemungkinan besar disebabkan oleh efek peningkatan hasil tes kecerdasan populasi di seluruh dunia. Sebuah pergeseran efektif dari cara berpikir di mana pembelajar diberikan prinsip-prinsip itu harus digunakan dalam pemikiran pemecahan masalah ke cara berpikir ilmiah berdasarkan penggunaan resolusi umum dan segera pada tingkat yang lebih tinggi, menghasilkan ketidakterikatan antara beton dan menghasilkan efisiensi yang lebih besar pemecahan masalah yang kompleks, yang tampaknya penting bagi perekonomian berbasis pengetahuan saat ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendidikan itu penting dan hal ini sangatlah penting bukti bahwa pendidikan yang lebih baik memberikan manfaat yang lebih besar bagi individu. Aureopoulou dan Salvanes menyatakan bahwa pendidikan yang lebih baik dapat mengarahkan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kesehatan, pernikahan, dan gaya pengasuhan. Dipercaya juga bahwa pendidikan meningkat membuat individu lebih berorientasi pada tujuan dan kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku yang beresiko. Namun, pada tingkat makroekonomi hanya terdapat sedikit bukti empiris bahwa pendidikan yang lebih baik di negara tertentu menghasilkan hasil ekonomi yang lebih baik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh data kuantitatif bukan kualitatif tentang pendidikan yang tersedia di berbagai negara. Pola asuh anak dalam perspektif Islam. Pola pendidikan dan pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam mempersiapkan generasi penerus estafet kepemimpinan yang unggul, kompetitif, dan berkualitas. Dalam menghadapi kompleksitas, tantangan di era globalisasi sangat penting untuk mempersiapkan dan mengkaderisasi generasi muda yang tidak hanya memiliki keunggulan secara akademisi, tetapi juga memiliki karakter dan kualitas jiwa kepemimpinan yang berkompeten. Seorang anak menjadi aset bagi masa depan bangsa karena peran penting sebagai regenerasi pemimpin di masa yang akan datang. Sehingga pendidikan dan pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua harus mengarah serta memiliki andil yang signifikan dalam mencetak kader pemimpin di masa depan. Islam hadir menjadi pedoman atau solusi atas semua problematika umat manusia. Dalam ajaran Islam, telah memberikan simbol dan rambu-rambu yang jelas mengenai konsep pendidikan dan kepengasuhan seorang anak. Maka, dengan demikian, menjalankan pola pendidikan serta pengasuhan oleh orang tua berdasarkan nilai-nilai agama Islam sangat penting untuk diperhatikan bagi semua orang tua. Berdasarkan nilai-nilai agama Islam sangat penting diperhatikan oleh semua orang tua. Di antara pendidikan dan pengasuhan anak dalam mewujudkan pemimpin yang ideal adalah membangun hubungan emosional yang baik antara orang tua dengan anak. Anak yang merasa aman dan dicintai akan memiliki kepercayaan tinggi dan cenderung kuat dalam menghadapi kehidupan di masa depan.
Melalui pendidikan, keteladanan orang tua harus menjadi perilaku dan sikap sesuai dengan ajaran Islam, seperti tanggung jawab, integritas, empati, memandang dunia, dan sejenisnya. Baiklah teman-teman semuanya, itulah video pembelajaran interaktif dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Nah, kami ada kuis nih untuk mengasah pengetahuan teman-teman semuanya terkait materi pendidikan masa depan anak. Semoga teman-teman semua menjawab dengan benar ya. Sekian video dari kelompok kami. Assalamualaikum. See you next time. Nomor 1. Yang merupakan bagian penting dari masyarakat adalah A. Poskamling, B. Pak RT, C. Pendidikan, D. Keluarga. Hayo, yang mana yang betul? Nomor 2. Salah satu kunci keberhasilan pendidikan anak adalah A. Handphone, B. Makan. C. Peran tetangga, D. Peran orang tua. Hayo, yang mana yang betul? Soal terakhir alias soal nomor 3, salah satu tantangan utama dalam pendidikan inklusi adalah A. Kurangnya sumber daya dan dukungan masyarakat yang memadai, B. Kurangnya uang jajan, C. Kurangnya peran pendukung tetangga, D. Kurangnya dukungan pacar WKWK. Hayo, yang mana yang betul?